Beberapa malam yang lalu saya dan istri sedang menikmati buah rambutan. Nah, waktu kita sedang makan dan kebetulan saya bagian yang ngupas-ngupasin buahnya karena istri saya tidak memiliki kemampuan untuk mengupas buah rambutan, tapi nggak apa-apa. Lalu di tengah-tengah kami sedang menikmati buah rambutan itu, saya meletakkan buah rambutan yang masih bersama dengan tangkai-tangkainya itu di lantai, jadi supaya memudahkan saya untuk mengambil dan kemudian mengupasnya dan kulitnya dibuang ke tong sampah gitu. Nah, di tengah-tengah saya sedang melakukan itu, ketika saya melihat ke bawah untuk mengambil buah rambutan yang lain, saya melihat kotoran dari buah-buahan itu, ya ada tanah, ada bulu yang rontok, ada daun-daun kering yang sudah mulai terlepas dari ranting dari rambutan itu. Lalu ketika saya melihat lantai itu dengan beberapa kotoran dari rambutan itu, saya melihat dengan jelas ada nyamuk terbang tidak jauh dari tempat di mana kotoran itu jatuh. Saya melihat itu. Padahal ketika sedang menikmati buah rambutan itu di awal-awal itu nggak ada nyamuk gitu. Tapi ketika ada kotoran, mulai terlihat ada nyamuk. Mungkin teman-teman yang lain pernah nggak sengaja menjatuhkan remahan makanan atau gula atau apa, lalu yang tadinya tidak ada apa-apa, tidak ada serangga apa-apa, tiba-tiba muncul semut, kadang-kadang muncul kecoa, atau yang lebih ekstrim muncul tikus gitu ya. Semuanya penyebabnya apa? Karena ada kotoran yang jatuh di sana. Yesus pernah memberikan ilustrasi waktu dia sedang mengajar, yaitu tentang seseorang yang dirasuk oleh 7 roh. Jadi ada orang yang sedang dirasuk gitu ya, sedang dirasuk oleh roh jahat, lalu roh jahat itu berhasil dikeluarkan. Lalu ketika roh jahat itu datang kembali ke rumahnya yang lama, ke orang yang lama, rumah itu bersih sih, tapi nggak ada yang ngurusin. Kita bisa tahu rumah sebersih apapun kita bersihkan, kalau nggak pernah ditempati, nggak pernah dirawat, lama-lama akan kotor lagi, lama-lama akan muncul debu lagi, ada sarang laba-laba dan sebaliknya. Dan itu mengundang roh yang lain. Dan ditulis roh yang tadi pertama memanggil 7 roh lain yang lebih jahat. Kalau ketika kita masih ada di rumah itu dan kita membuat kotoran gitu atau membuat satu sudut rumah menjadi kotor, paling yang datang apa gitu, paling hanya semut mungkin. Tapi ketika kita membiarkan itu secara terus menerus, lama-lama yang lain akan ikutan nimbrung. Ada serangga lain yang ikut nimbrung, ada hewan lain yang ikut nimbrung. Begitu juga hidup kita, ketika kita sadar kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita tidak pernah merawat diri kita, dan akhirnya kita yang ketika pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita sudah dibersihkan, tapi setelah itu kita nggak pernah membangun hubungan sama Tuhan, kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak pernah doa pribadi, kita nggak pernah pelayanan atau melayani Tuhan dalam bidang-bidang yang memang sesuai dengan kapasitas kita. Tidak heran lama-lama hati kita akan kembali menjadi kotor karena tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita hanya berhenti sampai di mengakui kalau Yesus itu Tuhan, tapi kita nggak ada tindakan yang lebih lanjut. Akibatnya hidup kita jadi kotor, hati kita jadi kotor, dan hati yang kotor mengundang ada roh-roh yang ingin hinggap di dalam kita, yang membuat hidup kita tidak hanya kotor tapi juga hancur, tapi juga rusak. Karena itu teman-teman, ketika kita mempercayai hidup kita kepada Tuhan, jangan lupa untuk terus bangun hubungan sama Tuhan, meminta pertolongan Roh Kudus bagaimana merawat hidup kita, bagaimana merawat tubuh kita ini, atau bait Allah ini, atau rumah di mana Roh Kudus bersemayam ini, supaya bisa setiap hari dibersihkan, setiap hari bersih, bebas dari kotoran. Mungkin sesekali kotor karena kesalahan kecil, iya bisa, tapi setelah itu harus dibersihkan. Supaya yang berkuasa atas hidup kita hanya Roh Kudus. Tidak ada roh yang lain yang berkuasa, yang lebih besar dari Tuhan, yang mampu untuk masuk ke dalam diri kita, kecuali Roh Kudus itu sendiri. Karena itu teman-teman, mari kita bersihkan hidup kita, selalu jaga hati kita. Menjaga hati itu bukan tugas dari Tuhan, menjaga hati adalah tugas dari kita. Sebagaimana kita mau bertanggung jawab atas diri kita sendiri terhadap apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita jaga hidup kita.